Kubiarkan suamiku dideportasi dari Paris karena kublokir rekeningnya, hingga ia tak bisa pulang setelah diam-diam merayakan ulang tahun di Paris dengan selingkuhannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangat yang perlahan mulai kehilangan aromanya. Pagi ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang sedang tidak karuan. Sudah 3 hari Mas Riki pergi, dinas, ke Surabaya. Tapi anehnya, teleponnya selalu masuk voicemail. Biasanya, meski sibuk, dia selalu menyempatkan diri mengirim pesan singkat, setidaknya untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Laptopku terbuka di depanku. Layar masih menampilkan laporan keuangan bulanan yang harus aku selesaikan sebelum deadline besok. Tapi mataku terus tertarik pada notifikasi email yang baru saja muncul di sudut layar. Pemberitahuan transaksi internasional, kartu platinum Anda. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah menggunakan kartu itu untuk transaksi luar negeri. Aku mengklik notifikasi itu dengan jari yang gemetar. Dan seketika napasku tersangkut. 1.200 pembayaran Hotel Le Grand, Paris. Paris? Surabaya tiba-tiba berubah menjadi Paris? Aku membuka aplikasi mobile banking dengan cepat, memastikan ini bukan salah kirim atau kesalahan sistem. Tapi tidak. Transaksi itu benar-benar ada. Bahkan ada beberapa transaksi lain dalam 2 hari terakhir. Restoran mewah, toko perhiasan, dan tiket pesawat first class. Aku menutup mataku sejenak, mencoba menenangkan diri. Mungkin kartuku dicuri. Mungkin ada kesalahan. Tapi ketika aku melihat nama yang tertera di reservasi hotel, semua keraguanku musnah. Atas nama Riki Wijaya, suamiku sendiri. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku hampir tidak berani melihat siapa itu, tapi akhirnya kuangkat. Dinda, kamu lihat Instagram Cindy belum? Suara Karina, sahabatku, terdengar tegang di seberang sana. Apa maksudmu? Tanyaku, sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Coba lihat story-nya sekarang. Dengan jari yang semakin gemetar, aku membuka Instagram dan mencari akun Cindy, sekretaris Mas Riki yang terlalu sering disebut namanya dalam obrolan kami. Dan di sana, di story terbarunya, ada foto Mas Riki tersenyum lebar di depan Menara Eiffel, lengkap dengan caption, Birthday getaway with my favorite person hati merah 2 Paris Best Life. Tanganku menutup mulutku sendiri. Aku tidak mau percaya. Tidak mungkin. Tapi di foto berikutnya, ada Mas Riki memeluk Cindy dari belakang, mencium pipinya, dengan latar belakang sungai Seine yang romantis. Aku menatap layar kosong. Tubuhku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Paris. Ulang tahun. Selingkuhan. Dan aku hanya duduk di rumah, menunggu telepon dari seorang suami yang bahkan tidak ingat bahwa hari ini juga adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Amarah. Dan aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku menggulir ke story berikutnya. Video pendek. Mas Riki mengangkat gelas. Matanya berbinar seperti dulu saat pertama kali kami bertunangan. Untuk ulang tahun terbaik dalam hidupku, katanya, sebelum mengecup bibir Cindy dengan penuh kepemilikan. Perutku mual. Aku menggigit bibirku begitu keras sampai rasa besi darah memenuhi mulutku. Tapi aku bahkan tidak merasakan sakitnya. Tidak ada yang lebih sakit daripada pengkhianatan ini. Teleponku berdering lagi. Masih Karina. Din, kamu baik-baik saja? Suaranya penuh kekhawatiran. Aku mencoba menjawab, tapi yang keluar hanya suara serak. Aku batuk kecil, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Tidak. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan kata itu. Aku tidak baik-baik saja. Aku sedang menuju ke rumahmu, katanya tegas. Jangan melakukan apapun dulu, oke? Aku mengangguk, lupa bahwa dia tidak bisa melihatku. Ponsel jatuh dari genggamanku ke sofa. Mataku kembali tertuju pada laptop, di mana bukti-bukti pengkhianatan itu terus bermunculan.
Aku membuka aplikasi perbankan lagi. Transaksi demi transaksi berjejer dengan rapi. 850 euro untuk Louis Vuitton. 300 euro untuk makan malam di Le Jules Verne. 1,500 euro untuk suite hotel. Uang yang seharusnya untuk membayar DP rumah impian kami. Uang yang kutabung selama bertahun-tahun dengan menyisihkan gajiku. Uang yang dia janjikan akan dijaga untuk masa depan kita. Tiba-tiba, semua pertanyaan kecil yang selama ini kusimpan di sudut pikiran mulai menemukan jawabannya. Kenapa dia selalu pulang larut malam belakangan ini? Kenapa dia sering mengganti password ponselnya? Kenapa dia tiba-tiba begitu sering dinas luar kota? Dan yang paling menyakitkan, kenapa dia tidak lagi menatapku dengan cara yang dulu? Air mata yang tadi menetes sekarang mengalir deras. Tapi di tengah rasa sakit yang menusuk-nusuk dadaku, sebuah pemikiran mulai muncul. Dia pikir dia bisa melakukan ini padaku? Dia pikir aku akan diam saja? Dia pikir pengkhianatan ini tidak akan ada konsekuensinya? Tanganku mengepal dengan sendirinya. Aku menatap foto mereka sekali lagi, kali ini dengan pandangan yang berbeda. Kamu salah besar, Mas Ricky, bisikku pada layar yang menampilkan senyum bahagianya. Aku mendengar pintu depan terbuka. Karina. Din? Kamu di mana? Teriaknya dari pintu masuk. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mataku dengan kasar. Saat berdiri, kakiku terasa seperti terbuat dari timah, tapi tekadku sudah bulat. Aku akan membuatnya menyesal. Aku akan membuat mereka semua menyesal. Dan aku tahu persis bagaimana caranya. Angin malam menerobos jendela yang terbuka sedikit, membawa serta aroma hujan yang baru saja reda. Aku duduk di depan meja kerja, dikelilingi oleh dokumen-dokumen penting yang berserakan. Laptop terbuka lebar, menampilkan spreadsheet keuangan keluarga kami yang selama ini aku kelola dengan teliti. Karina duduk di sampingku, sesekali menyentuh bahuku dengan lembut, mencoba memberikan penghiburan yang tidak kuminta. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanyanya, suaranya penuh kehati-hatian. Aku tidak langsung menjawab. Mataku menatap layar yang menampilkan saldo rekening gabungan kami, jumlah yang selama ini kami kumpulkan bersama, tetes demi tetes, selama 5 tahun pernikahan. Uang yang seharusnya menjadi modal untuk membuka usaha kecil kami, untuk membeli rumah pertama, untuk membiayai sekolah anak-anak kami kelak. Kini, sebagian besarnya telah menguap dalam bentuk hotel mewah, makan malam romantis, dan tas branded untuk seorang wanita yang bahkan tidak pernah berjuang bersama kami. Tidak hanya yakin, akhirnya aku menjawab, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Aku harus melakukan ini. Jari-jariku menari di atas keyboard, membuka satu persatu tabungan dan investasi yang atas nama kami berdua. Aku masih ingat betul bagaimana dulu Mas Ricky dengan malasnya menyerahkan semua urusan keuangan padaku. Kamu yang lebih teliti, Din, katanya sambil mencium keningku. Aku percaya sepenuhnya padamu. Ironi yang pahit. Karina menghela napas. Tapi ini berarti perang, Din. Begitu dia tahu kamu membekukan rekeningnya. Aku tahu, potongku. Dan biarlah itu terjadi. Biar dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Biar dia mengerti apa artinya kehilangan kepercayaan. Aku mulai dengan memindahkan dana darurat kami ke rekening baru yang hanya atas namaku sendiri. Kemudian, satu persatu, aku membekukan kartu kreditnya, dimulai dari yang platinum, yang selalu dia banggakan pada teman-temannya. Setiap klik mouse terasa seperti pukulan balasan. Setiap konfirmasi transaksi seperti tamparan di wajahnya yang tak bisa kuberikan secara langsung. Aku membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah flash disk berisi semua bukti transfer yang pernah kulakukan untuknya. Uang muka mobil, pembayaran cicilan apartemen, bahkan uang sekolah adiknya yang selalu dia minta aku rahasiakan. Besok pagi, kataku sambil menatap Karina dengan mata berkobar, aku akan menemui pengacara. Dan kemudian, aku akan memastikan bahwa perjalanan indah mereka di Paris berakhir dengan deportasi yang memalukan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku tertidur dengan senyum tipis di wajah. Mimpi buruk telah berubah menjadi kenyataan. Tapi kali ini, aku yang akan mengendalikan ceritanya. Lampu-lampu kota Paris berkelap-kelip di bawah langit malam yang jernih, memantulkan cahayanya di atas permukaan sungai Seine yang mengalir tenang.
Di dalam suite mewah Hotel Le Grand, botol champagne Dom Perignon tergeletak kosong di atas meja marmer, bersanding dengan sisa-sisa coklat praline dan buah-buahan segar yang sudah tidak menarik lagi untuk disentuh. Suara musik jazz yang lembut mengalun dari speaker berkualitas tinggi, menciptakan atmosfer intim yang sempurna bagi sepasang kekasih yang sedang merayakan hari istimewa. Mas Ricky berbaring telentang di atas kasur king size yang berkelambu, matanya setengah terpejam oleh nikmatnya anggur dan kepuasan. Tangannya yang kekar memainkan helai-helai rambut panjang Cindy yang sedang bersandar di dadanya, sesekali mencium mahkota kepalanya dengan penuh kepemilikan. "Happy birthday lagi, sayang," bisik Cindy dengan suara manja yang dibuat-buat, jarinya menari-nari di atas dada Ricky. "Masih belum percaya kamu bawa aku ke Paris." Ricky tersenyum sombong. "Hanya yang terbaik untuk wanita terbaik." Dia memalingkan wajah ke jendela panorama yang menunjukkan pemandangan Menara Eiffel berkilauan. Dalam hati, ada sedikit rasa bersalah yang mencoba muncul, bayangan wajah Dinda yang selalu setia menunggu di rumah. Tapi dengan cepat diusirnya pikiran itu. Dinda terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, bisik hatinya. Dia bahkan lupa hari ulang tahunku. Cindy tiba-tiba duduk tegak, wajahnya berseri-seri. "Aku ada kejutan," katanya sambil berjingkat ke lemari. Dari tas Louis Vuitton barunya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut kertas hadiah emas. "Untukmu," ujarnya, mengulurkan kotak itu dengan gemulai. Ricky membuka bungkusan itu dengan penasaran. Di dalamnya tersimpan sebuah jam tangan Rolex Daytona, model yang selama ini dia idam-idamkan. Matanya membelalak. "Cindy, ini. Aku tahu kamu selalu menginginkannya," bisik Cindy sambil melingkarkan tangannya di leher Ricky. "Aku menabung selama setahun untuk ini." Kebanggaan dan rasa bersalah bertempur dalam dada Ricky. Jam ini harganya setara dengan 3 bulan gajinya. Sementara Dinda selalu mengomel ketika dia ingin membeli kemeja baru. Dia menarik Cindy ke dalam pelukan erat. "Kamu luar biasa," gumamnya, menikmati aroma parfum Chanel mahal yang menguar dari leher wanita itu. Di sudut kamar, telepon Ricky bergetar. Notifikasi dari bank muncul di layar. "Peringatan. Kartu kredit Anda ditolak di Louis Vuitton Champs-Élysées." Ricky mengerutkan kening. Itu aneh. Dia baru saja menggunakan kartu itu untuk makan siang tadi tanpa masalah. "Ada apa?" tanya Cindy yang memperhatikan perubahan ekspresinya. "Ah, tidak penting." Ricky menggeleng, meletakkan ponselnya kembali di meja. "Mungkin sistem bank lagi error." Dia berdiri dan mengulurkan tangan ke Cindy. "Ayo, kita pesan room service lagi. Mau mencoba caviar yang kamu bilang enak itu?" Cindy tersenyum manis. "Boleh, tapi kali ini biar aku yang traktir." Ricky tertawa. "Jangan hayal. Ulang tahunku, aku yang bayar." Dia mengambil menu room service dan memilih hidangan termahal tanpa melihat harga. Malam ini adalah malam sempurna. Esok mereka akan berbelanja lagi di butik-butik mewah sepanjang Rue du Faubourg Saint-Honoré. Lusa mungkin akan menyewa mobil sport untuk jalan-jalan ke Provence. Di balik jendela hotel, Menara Eiffel terus berkilauan, seolah menertawakan kebahagiaan semu yang akan segera runtuh. Ricky tidak tahu bahwa di rumah, ribuan kilometer jauhnya, Dinda sedang duduk di depan komputer dengan air mata kesedihan yang sudah berubah menjadi tekad baja. Tidak ada yang tahu bahwa kartu kredit berikutnya yang akan dia gunakan untuk membayar caviar dan champagne itu akan menjadi pemicu awal dari mimpi buruk yang tak pernah dia bayangkan. Malam itu, di kamar hotel mewah itu, dua sejoli itu tertawa bahagia, sama sekali tidak menyadari bahwa langit kebahagiaan mereka sebentar lagi akan runtuh. Pagi di Paris dimulai dengan cahaya keemasan yang menyelinap melalui tirai sutra suite mereka, menerpa wajah Ricky yang masih lelap. Cindy sudah bangun lebih dulu, berdiri di depan cermin panjang sambil mengenakan gaun hitam ketat yang membuat siluet tubuhnya terlihat sempurna. Ricky menggeliat pelan, menikmati pemandangan itu sambil tersenyum puas. "Hidup ini sempurna," pikirnya. "Kamu mau sarapan di mana?" tanya Cindy tanpa menoleh, sambil mengoleskan lipstik merah menyala. Ricky menguap lebar. "Bagaimana kalau Cafe de Flore?" katanya tempat legendaris itu. "Boring," potong Cindy dengan gelengan kepala. "Aku sudah reservasi di Leching."
Tempatnya lebih instagramable. Ricky mengerutkan kening. Le Ching adalah restoran bintang 3 Michelin dengan harga yang membuat dompetnya bergetar. Tapi melihat Cindy yang sedang memamerkan jam tangan barunya, dia tak punya pilihan. Santai saja, sayang, bisik Cindy tiba-tiba, mendekatinya dan duduk di pangkuannya. Aku tahu kamu khawatir soal uang. Tapi ini kan hari spesialmu. Napas Ricky menjadi berat. Bau parfum Cindy yang mahal itu memenuhi indranya. Dia menelan ludah. Tentu saja. Aku hanya... SHHH. Cindy meletakkan jarinya di bibir Ricky. Jangan pikirkan apa-apa hari ini. Aku ingin kamu bahagia. Dia mencuri pandang ke jam Rolex barunya. Dinda tidak akan pernah mengerti caranya membuatku merasa seperti ini, pikir Ricky dengan getir. Le Ching memukau mereka sejak langkah pertama. Kristal-kristal lampu gantung memantulkan cahaya ke segala penjuru. Sementara pelayan dengan jas putih bersih menyambut mereka dengan senyum sempurna. Ricky merasa seperti raja ketika disuguhi champagne gratis sebagai welcome drink. Lihat, mereka bahkan tahu kita spesial, bisik Cindy bangga. Menu disajikan dengan elegan. Ricky memilih hidangan truffle dan lobster termahal tanpa berkedip, biar Cindy tahu kalau dia bisa memberinya yang terbaik. Ketika pelayan membawa makanan, Ricky merasakan gelombang kebahagiaan. Ini dia, kehidupan yang selalu dia impikan. Maaf, Monsieur. Suara pelayan tiba-tiba memotong momen bahagia mereka. Wajahnya berkerut. Kartu Anda ditolak. Ricky tersentak. Apa? Cindy yang sedang asyik memotret makanannya mendongak, alisnya melengkung. Bisa coba lagi? Pinta Ricky. Wajahnya mulai memanas. Pelayan itu menggesek sekali lagi. Hasilnya sama. Atau mungkin Monsieur punya kartu lain. Ricky mengeluarkan 3 kartu kredit berbeda dari dompet kulitnya. Semuanya ditolak. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Cindy menatapnya dengan tatapan yang perlahan berubah dari bingung menjadi kesal. Apa yang terjadi, Ricky? Suaranya mulai meninggi. Tenang, sayang. Mungkin sistem bank error. Dia berusaha meyakinkan, meski hatinya mulai berdebar kencang. Pelayan itu berdiri tegak dengan ekspresi profesional yang mulai retak. Apakah Monsieur memerlukan bantuan lain? Ricky merogoh saku celananya, mengeluarkan uang tunai terakhirnya, beberapa lembar euro yang tersisa. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar 1/10 tagihan mereka. Cindy tiba-tiba berdiri, wajahnya merah padam. Aku akan ke toilet, desisnya melalui gigi yang terkunci. Ricky menatap kosong ke arah gelas campaknenya yang masih setengah penuh. Tiba-tiba, minuman itu terasa pahit di mulutnya. Di toilet mewah Le Ching, Cindy membanting pintu kabin dengan kasar. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi perbankan. Rekening Ricky yang biasanya penuh, sekarang menunjukkan saldo 0 besar. Bangsat, sumpahnya pelan. Dia menatap bayangannya sendiri di cermin. Bibir merahnya yang sempurna sudah retak di sudut-sudutnya. Tiba-tiba, Paris tidak lagi terasa indah. Di luar, Ricky masih duduk kaku, mencoba menghubungi bank di Indonesia melalui telepon. Tapi setiap kali terhubung, pesan yang sama terdengar. Maaf, akun Anda sedang dibekukan. Silakan hubungi pihak bank untuk informasi lebih lanjut. Angin pagi Paris yang semula terasa romantis, sekarang menusuk tulang dengan dingin yang tidak menyenangkan. Di kejauhan, Menara Eiffel masih berdiri megah, diam, tapi seolah menertawakan kebodohan mereka berdua. Langit Paris sore itu berwarna kelabu, seolah mencerminkan suasana hati mereka berdua. Ricky berdiri kaku di lobi Hotel Le Grand, tangannya menggenggam erat gagang koper Louis Vuitton yang baru dibelinya 2 hari lalu untuk Cindy. Sekarang, benda mewah itu terasa seperti beban yang menyeretnya ke dalam lubang aib yang semakin dalam. Mr. Wijaya, kami sangat menyesal, ujar manajer hotel dengan suara datar yang tidak benar-benar mengandung penyesalan. Tetapi kebijakan hotel mengharuskan semua tamu melunasi tagihan sebelum check-out. Ricky menelan ludah. Matanya menyapu sekeliling lobi megah yang tiba-tiba terasa seperti ruang interogasi. Beberapa tamu melirik ke arah mereka dengan pandangan penasaran. Seorang wanita tua dengan bulu mata palsu yang tebal bahkan mengangkat alisnya dengan ekspresi menghakimi. Aku sudah jelaskan,
Ricky berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. Ini kesalahan sistem bank. Transfer sudah aku proses dari tadi pagi. Manajer itu menghela napas. Jarinya mengetuk-ngetuk meja resepsionis dengan ritme yang membuat Ricky semakin geram. Kami sudah memberi toleransi 6 jam ekstra, Monsieur. Tapi tanpa konfirmasi pembayaran, kami terpaksa. Kalian mau mengusir kami? Cindy tiba-tiba menyela. Suaranya melengking seperti piring pecah. Wajahnya yang biasanya sempurna sekarang memerah. Garis-garis marah terlihat jelas di dahi yang biasanya mulus. Manajer hotel itu tidak bergeming. Kami hanya mengikuti prosedur, Madam. Ricky merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia mencoba lagi. Tolong, beri kami waktu sampai besok. Aku punya usaha di Indonesia. Aku bisa. Non, jawab manajer itu dengan tegas. Bagasi Anda sudah disiapkan di depan. 2 petugas keamanan berbadan besar sudah berdiri di dekat pintu keluar. Tangan mereka terlipat di depan dada, siap bertindak jika diperlukan. Cindy menarik napas dalam-dalam. Ricky bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras. Bagaimana jemari yang biasanya lembut itu sekarang mencengkeram tas Hermesnya dengan kekuatan yang bisa merobek kulit. Kita pergi, Ricky, desis Cindy tiba-tiba. Suaranya seperti pisau es. Aku tidak akan berdiri di sini dan dipermalukan seperti pengemis. Dia berbalik dan berjalan cepat ke arah pintu. Heelsnya yang mahal berderak di atas marmer seperti tembakan peringatan. Ricky terpaksa mengikuti, merasa seperti anak kecil yang dihukum. Di luar, udara Paris yang dingin menyambut mereka dengan tamparan keras. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi wajah Ricky yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kau bilang ini cuma masalah teknis. Cindy tiba-tiba berbalik, matanya menyala-nyala. Kau bilang besok sudah normal. Lalu kenapa kita sekarang berdiri di tengah jalan seperti sampah? Ricky membuka mulut, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Teleponnya berdering, panggilan dari bank di Indonesia. Dengan harapan meluap, dia mengangkatnya. Pak Ricky, suara di seberang dingin. Ini dari divisi fraud Bank Mandiri. Kami mendeteksi aktivitas mencurigakan pada rekening Anda. Atas permintaan istri Anda, semua aset telah dibekukan sementara waktu. Ricky tidak mendengar sisanya. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar. Dinda melakukan ini. Cindy mengamuk ketika Ricky menceritakan kabar itu. Dia mengeluarkan ponsel dan mulai mengetik dengan cepat. Aku punya teman di Paris. Aku akan menginap di sana. Jangan ikut aku. Ricky berdiri terpaku di tengah hujan yang semakin deras, menyaksikan Cindy melompat ke dalam taksi tanpa melihat ke belakang. Air mengalir di wajahnya. Dia tidak tahu apakah itu air hujan atau air mata. Di kejauhan, lampu menara Eiffel mulai menyala, menerangi kota cinta yang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Koper mewahnya tergeletak di trotoar, terkena cipratan air kotor dari jalanan Paris. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ricky Wijaya yang selalu percaya diri itu merasa benar-benar sendiri, terbuang, dikhianati, dan tidak punya tempat untuk pulang. Hujan di Paris malam itu turun dengan deras, menghujam trotoar dan atap-atap bangunan tua seperti irama drum yang tidak karuan. Ricky berdiri di bawah atap kecil sebuah kafe yang sudah tutup, tubuhnya menggigil kedinginan. Koper Louis Vuitton-nya yang mahal itu kini basah kuyup. Kulitnya yang halus mulai mengelupas di bagian sudut. Ironi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Teleponnya hampir kehabisan baterai. 15 kali dia mencoba menghubungi Dinda. 15 kali pula langsung masuk ke voicemail. Nomor kantor Dinda? Diblokir. Nomor orang tua Dinda? Tidak diangkat. Bahkan pesan teksnya pun tidak terkirim. Selalu disertai tanda seru merah yang menyakitkan mata. Dinda merencanakan ini, bisik hatinya dengan getir. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dengan jari yang kaku, Ricky membuka aplikasi perbankan sekali lagi. Saldo, 0 rupiah. Semua kartu kredit ditangguhkan. Bahkan akun investasi terakhirnya yang dia buat diam-diam pun sudah tidak bisa diakses. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin Dinda sudah sadar dan mau memaafkannya. Halo, Pak Ricky. Suara asing di seberang.
Ini dari PT Makmur Sejahtera. Kami mencoba menghubungi Anda mengenai cicilan mobil BMW yang belum dibayar 3 bulan terakhir. Ricky mematikan telepon dengan kasar. Napasnya memburu. Cicilan mobil, cicilan apartemen, tagihan kartu kredit. Semuanya akan jatuh tempo dalam beberapa hari. Dan sekarang, tanpa akses ke rekeningnya, dia menatap ponselnya yang hampir mati, lalu membuka kontak darurat satu-satunya yang tersisa, ibunya. Ricky, kamu di mana? Kenapa suaramu seperti itu? Suara ibu yang khawatir menyambutnya. Bu, aku butuh bantuan. Suara Ricky pecah. Aku terdampar di Paris. Rekeningku dibekukan. Bisakah ibu transfer uang untuk tiket pulang? Diam sejenak. Terlalu lama. Ibu tidak bisa, nak. Jawab ibunya akhirnya. Suara bergetar. Dinda sudah menghubungi keluarga besar semuanya. Dia bilang kalau kamu membawa selingkuhan ke Paris. Benarkah itu? Ricky menutup matanya rapat-rapat. Dinda bahkan sudah memotong semua jalur pertolongannya. Ibu, tolong. Kamu tahu ayahmu punya sakit jantung. Suara ibunya berubah keras. Dia dirawat sekarang karena shock mendengar kabarmu. Kami kecewa, Ricky. Sangat kecewa. Sambungan terputus. Ricky melongos ke bangku taman dekat situ. Tubuhnya lunglai seperti boneka kain. Air hujan yang merembes melalui jaket mahalnya membuatnya menggigil lebih keras. Di seberang jalan, sebuah keluarga turis tertawa bahagia sambil berbagi crepes di bawah payung. Anak kecil itu melompat-lompat dengan jaket hujan kuning cerah. Wajahnya bersinar bahagia. Ricky teringat bagaimana dia dan Dinda pernah merencanakan untuk liburan ke Paris suatu hari nanti. Bukan seperti ini. Bukan dengan pengkhianatan dan kebohongan. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi lagi. SMS dari Cindy. Aku pulang besok pagi. Jangan cari aku. Urus saja masalahmu sendiri. Ricky melemparkan ponselnya ke dalam genangan air di depan dia. Dunia benar-benar runtuh dalam satu malam. Dia menunduk, menatap bayangannya sendiri di genangan air yang keruh. Wajah yang dulu tampan itu sekarang pucat, mata sembab, rambut basah menempel di dahi. Tidak ada lagi Ricky Wijaya yang percaya diri, pengusaha sukses yang disegani teman-temannya. Yang tersisa hanya seorang lelaki terdampar, dikhianati oleh keserakahannya sendiri. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa serta daun-daun kering yang tersapu hujan. Di kejauhan, sirena ambulans berbunyi pilu. Ricky memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sudah tidak ada lagi. Paris, kota cahaya, kota cinta, kini menjadi penjara terdingin yang pernah dia rasakan. Dan tidak ada yang bisa membebaskannya, kecuali mungkin Dinda. Tapi apakah Dinda masih mau mendengarnya? Dengan langkah gontai, Ricky berdiri dan mulai berjalan tanpa tujuan. Satu-satunya pikiran yang tersisa, bagaimana caranya bertahan sampai pagi. Paris pagi itu bangun dengan sinar matahari yang kejam, menyinari setiap sudut kota dengan terang yang terlalu cerah untuk kenyataan pahit yang harus dihadapi Ricky. Dia terbangun di bangku taman dekat Gare du Nord, tubuhnya pegal dan mulutnya terasa seperti berpasir. Semalaman dia berkeliling kota dengan berjalan kaki, mencoba mencari tempat berteduh yang layak, tapi akhirnya hanya bisa meremukan diri di bangku taman yang dingin. Teleponnya sudah mati sejak tengah malam. Dompetnya hanya menyisakan beberapa koin euro yang tidak cukup bahkan untuk secangkir kopi. Koper Louis Vuitton-nya yang basah kini terlihat seperti barang bekas yang dijarah dari tempat sampah. Dengan langkah berat, Ricky berjalan menuju hotel murah yang pernah dia lihat di peta kemarin. Mungkin di sana bisa menerima pembayaran tunai. Tapi ketika sampai di depan resepsionis, kenyataan kembali menamparnya. Non, Monsieur. Kami hanya menerima kartu kredit untuk deposit, ujar resepsionis dengan wajah tidak tertarik. Ricky menghela napas. Aku punya uang tunai. Politique de el hotel, Monsieur. Dia keluar lagi, kepala pusing. Perutnya keroncongan. Sudah hampir 24 jam sejak terakhir kali makan di Lecing. Makan terakhirnya yang mewah sebelum semuanya runtuh. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok familiar di seberang jalan. Rambut panjang pirang, jaket kulit hitam, heels merah yang dia kenal terlalu baik. Cindy.
Cindy, teriaknya, menyeberang jalan dengan tergesa-gesa, hampir tertabrak sepeda motor. Wanita itu menoleh, wajahnya berkerut dalam ekspresi jijik saat melihat Ricky yang kini berpenampilan seperti tunawisma. Kau masih di sini? Cindy menyeringai, menarik koper kecilnya menjauh. Aku butuh bantuanmu. Ricky mencoba meraih tangannya, tapi Cindy menghindar seperti menyentuh sampah. Aku tidak punya waktu untuk ini. Pesawatku ke Jakarta sebentar lagi. Tolong, pinjamkan aku uang untuk tiket pulang. Cindy tertawa pendek, sinis. Dengar, Ricky. Aku bukan badan amal. Hubungan kita sudah selesai sejak kau tidak bisa membayar makan malam. Ricky terpana. Tapi, kau bilang kau mencintaiku. Ya, saat kau masih punya kartu platinum. Cindy mengedipkan mata dengan dingin. Sekarang, kau bahkan tidak bisa beli kopi untuk dirimu sendiri. Dia melangkah pergi, tapi Ricky mengejarnya. Cindy, tolong. Jangan ikuti aku. Cindy berteriak, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Aku akan panggil polisi. Seorang petugas keamanan bandara sudah mulai mendekat. Ricky terpaksa mundur, menyaksikan Cindy masuk ke terminal bandara tanpa melihat ke belakang sekalipun. Dia berdiri di sana, di tengah keramaian bandara, merasa lebih hancur dari koper lamanya yang sudah rusak. Semua kata-kata manis Cindy, semua janji, semua pelukan mesra, ternyata hanya sandiwara untuk isi dompetnya. Dengan langkah gontai, Ricky berjalan keluar bandara. Angin pagi menerpa wajahnya yang sudah tidak lagi bersih. Bau tubuhnya sendiri membuatnya mual. Di depan bandara, seorang pengemis tua menatapnya dengan simpati. Pertama kali dikhianati wanita, ya. Ricky tidak menjawab. Dia hanya duduk di trotoar, menatap pesawat yang lepas landas ke langit biru. Pesawat yang mungkin membawa Cindy pulang, sementara dia terdampar di negeri orang tanpa sepeser pun. Tiba-tiba, pengemis itu mengulurkan sepotong krowasang separuh. Ambil. Kau butuh tenaga. Ricky melihat roti itu, lalu ke wajah tua yang penuh kerutan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengerti arti rendah hati. Dia menerima krowasang itu dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Terima kasih. Pengemis itu hanya mengangguk. Paris bukan untuk orang miskin, mon ami. Cari cara pulang. Nasihat itu menggantung di udara seperti awan gelap. Pulang? Bagaimana? Dengan apa? Dan yang paling penting, apakah masih ada rumah yang menunggunya? Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Ricky. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan tanpa dokumen yang cukup, karena paspornya masih tersimpan di hotel mewah yang telah mengusirnya. Ia menjadi tamu tak diundang di kota yang dulu memanjakan dirinya dengan kemewahan. Ia mencoba mendatangi kedutaan besar Indonesia di Paris, berharap ada pertolongan yang bisa diberikan. Antrian panjang dan birokrasi yang berbelit membuatnya frustrasi. Ketika akhirnya bertemu dengan petugas, wajah lelahnya hanya mendapatkan tatapan sinis. Mas Ricky Wijaya? Petugas itu mengangkat alis sambil mengecek dokumen. Kami sudah menerima laporan dari istri Anda mengenai pembekuan aset dan permintaan agar tidak memberikan bantuan finansial apapun kepada Anda. Ricky tercekat. Dinda benar-benar telah memikirkan segalanya. Bahkan di sini, di negeri seberang, bayangan istrinya masih menghantuinya. Tapi saya tidak punya uang untuk pulang, protes Ricky, suaranya parau. Petugas itu menghela napas. Kami bisa mengurus paspor darurat dan tiket pulang, tapi nanti akan menjadi hutang yang harus Anda lunasi ke pemerintah. Ricky mengangguk lesu. Apa pilihan lain yang ia miliki? Proses administrasi memakan waktu 3 hari. 3 hari di mana Ricky terpaksa tidur di shelter pengungsi, antri untuk mendapatkan makanan gratis, dan mandi di fasilitas umum yang kumuh. Bau parfum mahalnya telah digantikan oleh aroma sabun murah yang menyengat. Pada hari keempat, petugas imigrasi Prancis datang menjemput. Monsieur Wijaya, Anda telah melanggar ketentuan visa dengan tidak memiliki bukti kemampuan finansial selama tinggal di Prancis, ujar petugas itu dengan suara datar. Anda akan segera dideportasi. Ricky tidak melawan. Ia hanya bisa menunduk, malu dan hancur. Di bandara, sebelum naik ke pesawat,
seorang petugas imigrasi Indonesia menyodorkan selembar dokumen. "Ini tiket sekali jalan Jakarta-Paris yang Anda beli untuk Cindy Andiani," ujar petugas itu. "Istri Anda meminta kami menyampaikan bahwa uang untuk tiket ini berasal dari rekening bersama Anda berdua." Ricky memejamkan mata. Bahkan dalam kepergiannya, Dinda masih menyisipkan pesan keras. Setiap sen yang ia habiskan untuk Cindy adalah pengkhianatan. Pesawat lepas landas, membawa Ricky pulang dengan status sebagai orang yang tidak diinginkan, baik oleh Prancis maupun mungkin oleh keluarganya sendiri. Di kursi ekonomi yang sempit, jauh dari kemewahan kelas bisnis yang biasa ia nikmati, Ricky menatap awan-awan di luar jendela. Ia baru menyadari betapa dalam kejatuhannya. Dari seorang suami dan pengusaha dihormati, menjadi seorang yang dideportasi, tanpa uang, dan, yang paling menyakitkan, tanpa cinta dari wanita yang paling ia sakiti hatinya. Dan ketika pesawat menembus awan gelap, Ricky Wijaya menangis untuk pertama kalinya sejak dewasa. Air mata penyesalan yang datang terlambat. Bandara Soekarno-Hatta tampak seperti mimpi buruk yang terus berulang bagi Ricky. Bau keringat, suara ribuan penumpang yang berlalu lalang, dan sorot lampu neon yang terlalu terang. Semuanya terasa asing setelah seminggu terakhir hidup dalam ketidakpastian. Ia berjalan pelan di lorong kedatangan, tubuhnya masih mengenakan baju yang sama sejak hari terakhir di Paris, kini kusut dan berbau apek. Petugas imigrasi memeriksa paspornya dengan lama, sesekali melirik ke arahnya dengan pandangan penuh pertanyaan. Stempel, dideportasi, di halaman belakang paspor seolah menjadi cap yang tak akan pernah hilang. "Pak Ricky Wijaya," suara itu memecah konsentrasinya. Ricky mengangkat kepala. Seorang petugas bandara berdiri di depannya dengan ekspresi datar. "Ada yang menjemput Anda." Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang tahu kepulangannya? Apakah Dinda? Dengan langkah gontai, ia mengikuti petugas itu menuju area kedatangan. Matanya langsung menangkap sosok yang tak mungkin salah dikenali, Dinda. Istrinya berdiri tegak di balik pagar pembatas, mengenakan blazer hitam sederhana yang dulu sering ia ejek terlalu kaku. Wajah Dinda tenang, tanpa amarah yang meledak atau air mata yang mengalir. Hanya ada senyuman tipis yang membuat Ricky menggigil. "Selamat datang di rumah, Mas," sapa Dinda ketika Ricky sudah berada dalam jarak bicara. Suaranya halus, tapi setiap katanya terasa seperti pisau. Ricky ingin berlari, memeluknya, memohon maaf. Tapi sesuatu dalam cara Dinda berdiri, tegak dan tak terjangkau, membuatnya membeku di tempat. "Aku." "Tidak usah banyak bicara," Dinda menyela. Tangannya mengeluarkan selembar dokumen dari tas. "Ini yang paling penting sekarang." Ricky melihat kertas itu. Surat cerai. Ditandatangani, distempel, dan hanya menunggu tanda tangannya saja. "Din, aku tahu aku bersalah. Kau pikir ini hanya tentang perselingkuhan?" Dinda menghela napas. "Kau menghabiskan uang DP rumah kita. Uang yang kukumpulkan bertahun-tahun dengan kerja lembur. Untuk perempuan yang kau kenal belum genap setahun." Sekeliling mereka mulai ramai. Beberapa orang melirik, penasaran dengan drama yang terjadi. Ricky menunduk. "Aku akan ganti semuanya." "Tidak perlu," Dinda memotong. "Aku sudah pindahkan semua aset atas namaku sendiri, termasuk apartemen dan mobil, kantor, yang sering kau pakai kencan dengan dia." Dari balik bahu Dinda, Ricky melihat dua orang lelaki berdiri tak jauh, seorang pengacara dan notaris yang ia kenal sebagai teman dekat Dinda. Mereka datang sebagai saksi. "Kau merencanakan ini semua?" Ricky berbisik. Dinda mengangguk perlahan. "Sejak aku melihat tagihan hotelmu di Paris di hari ulang tahunmu." Dia mengulurkan pena. "Tanda tangani. Aku tidak mau melihatmu lagi setelah ini." Ricky memandangi pena itu, lalu ke mata Dinda yang dulu selalu memandangnya dengan cinta. Kini yang tersisa hanya ketegaran dan, yang paling menyakitkan, ketenangan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena. Saat tanda tangannya mengering di atas kertas, Ricky menyadari satu hal. Ini adalah kekalahan terbesar dalam hidupnya. Dinda melipat dokumen itu dengan rapi. "Oh ya," katanya sambil mengeluarkan amplop kecil. "Ini uang saku untukmu. Cukup untuk ojek pulang ke rumah orang tuamu." Ricky menerimanya dengan perasaan hina.
Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk semalam di hotel murah. Dan satu lagi, Dinda berbalik hendak pergi, lalu menoleh sebentar. Suaminya Cindy alias bosmu itu sudah kuberitahu tentang perselingkuhan kalian. Kabarnya, wanita itu akan menganggur dan digugat cerai juga. Dengan langkah pasti, Dinda meninggalkannya. Persis seperti cara Ricky meninggalkannya untuk Cindy di Paris. Bedanya, Dinda tidak perlu menoleh ke belakang. Ricky berdiri di tengah keramaian bandara, amplop kecil di tangan, menyaksikan istrinya, mantan istrinya, menghilang di balik pintu otomatis. Di luar, langit Jakarta terlihat begitu cerah. Ricky berdiri di halte bus bandara, menggenggam erat amplop tipis pemberian Dinda. Uang di dalamnya cukup untuk transportasi pulang, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkannya dari rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Bus yang ia tumpangi berguncang di jalan tol. Setiap guncangan seakan menggoyahkan pondasi hidup yang selama ini ia bangun dengan sombong. Matanya menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang dulu menjadi saksi bisu kesombongannya. Di salah satu gedung itulah ia pernah bekerja, dengan jabatan mentereng dan gaji besar yang dihamburkannya untuk wanita lain. Kini, tak ada lagi yang tersisa. Teleponnya yang sudah ia cas sebentar di bandara berdering. Nomor ibunya. "Ricky, kamu sudah di mana?" Suara ibunya bergetar. "Di bus, Bu. Menuju rumah." "Baik-baik." Ibunya terdengar ingin mengatakan sesuatu lebih, tapi terhenti. Ayah masih tidak mau bicara denganmu." Ricky menutup mata. Gambar ayahnya yang stroke separuh akibat kabar perselingkuhannya menghantui pikirannya. "Ibu, aku." "Jangan ke rumah dulu," potong ibunya tiba-tiba. "Ayah belum stabil. Aku sudah titipkan barang-barangmu di kos-kosan dekat sini." Suara itu seperti pukulan terakhir. Keluarganya sendiri tidak mau menerimanya pulang. Bus berhenti di depan sebuah kos-kosan kumuh di pinggiran Jakarta, tempat yang sangat berbeda dengan apartemen mewahnya dulu. Pemilik kos, seorang wanita tua, mengernyitkan dahi saat melihat penampilannya yang lusuh. "Kamar nomor 7. Bayar mingguan," ujarnya singkat sebelum pergi. Kamar itu kecil, pengap, dengan kasur tipis dan bau apek yang menyengat. Di sudut, ada sebuah kardus berisi beberapa baju dan barang pribadinya yang dikirim ibunya. Ricky membuka kardus itu dengan tangan gemetar. Sebuah album foto tergeletak di atas. Foto pernikahan mereka. Dinda dalam gaun pengantinnya yang sederhana tapi cantik, tersenyum bahagia ke arahnya. Ricky menatap foto itu lama, sampai air matanya menetes membasahi kertas foto. Teleponnya berdering lagi. Kali ini nomor tak dikenal. "Pak Ricky," suara laki-laki di seberang. "Ini dari PT Arta Mandiri. Kami ingin mengingatkan bahwa cicilan mobil BMW Bapak sudah telat 3 bulan. Jika tidak dilunasi dalam 7 hari, kami akan melakukan penyitaan." Ricky tertawa getir. Mobil itu sudah disita Dinda bersama semua aset lainnya. "Silakan disita," jawabnya sebelum menutup telepon. Dia berbaring di kasur keras itu, menatap langit-langit kamar yang penuh noda air. Pikirannya melayang ke Cindy. Apa yang sedang dilakukannya sekarang? Mungkin sedang merencanakan cara baru untuk menjerat pria kaya lainnya. Atau mungkin, seperti yang dikatakan Dinda, sedang berurusan dengan suaminya sendiri. Angin malam masuk melalui jendela yang tidak bisa tertutup rapat. Ricky menggigil. Di sini, di kamar kos sewaan yang pengap, ia menyadari satu kebenaran pahit. Inilah akhir dari semua pilihannya. Dinda yang setia telah pergi. Keluarga yang membanggakannya kini malu. Karir yang dibangun selama ini pasti hancur setelah kabar deportasi menyebar. Dan Cindy, perempuan itu bahkan tidak pernah mencintainya. Ricky memeluk bantal tipis itu, mencoba menahan isak tangis yang tak terbendung. Suaranya yang pecah memenuhi kamar kosong. "Aku sudah kehilangan segalanya." Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan Jakarta yang tak pernah tidur. Tetes air itu seolah membersihkan sisa-sisa kehidupan lamanya, memaksa Ricky untuk menghadapi kenyataan baru, hidup sebagai seorang yang tidak lagi memiliki apa-apa dan siapa-siapa. Dan yang paling menyakitkan, ia menyadari semua ini adalah kesalahannya sendiri. Matahari terik menyengat jalanan Sudirman ketika Cindy melangkah keluar dari taksi online-nya.
Wajahnya tersembunyi di balik kacamata hitam besar dan masker wajah. Sudah seminggu sejak kepulangannya dari Paris, tapi rasanya seperti hidup dalam neraka yang tak berkesudahan. Lobi gedung kantornya yang biasanya membuatnya merasa seperti ratu kecil, kini terasa seperti medan perang. Tatapan koleganya yang penuh hinaan, bisik-bisik yang sengaja dibuat keras agar terdengar, semuanya menusuk seperti belati. Lihat itu, selingkuhannya Ricky yang bangkrut. Dari Paris akan dipecat, katanya. Suaminya kan direktur di sini juga, ya. Cindy mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Kuku-kuku yang selalu terawat dengan sempurna itu kini menghujam ke telapak tangannya sendiri. Lift seolah tak pernah selambat ini, memberinya waktu untuk merenungkan bagaimana hidupnya bisa berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan hari. Ding! Pintu lift terbuka di lantai 25. Kantor pusat. Langkahnya terhenti ketika melihat sekretaris pribadi Pak Handoko. Suaminya sudah menunggu dengan wajah dingin. Bu Cindy, panggil wanita itu dengan nada formal yang tak pernah digunakan sebelumnya. Pak Handoko meminta Anda menunggu di ruang rapat kecil. Cindy ingin bertanya, ingin protes, tapi lidahnya terasa kaku. Ruang rapat kecil itu bukan tempat pertemuan biasa. Itu adalah ruang interogasi, tempat di mana karyawan dipecat atau dihukum. Ketika pintu terbuka, nafasnya tersangkut. Di dalam ruangan bukan hanya Handoko yang duduk dengan wajah gelap, tapi juga tim HR dan, yang paling mengejutkan, seorang pengacara dengan tumpukan dokumen di depan mereka. Silakan duduk, Cindy. Suara Handoko dingin seperti es. Mas, aku bisa jelaskan. Diam. Raung suaminya tiba-tiba, membuat semua orang di ruangan itu tersentak. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir semua kebohonganmu akan tetap tersembunyi? Tangannya melemparkan setumpuk foto ke atas meja. Foto-foto dirinya dan Ricky di Paris. Berpelukan di depan Menara Eiffel. Makan malam romantis. Bahkan yang paling mengerikan, foto mereka berciuman di dalam lift hotel. Dari mana kamu dapat ini? Cindy gemetar. Dinda Wijaya, jawab Handoko singkat. Wanita yang kamu hancurkan rumah tangganya ternyata lebih pintar dari yang kamu kira. Seketika ruangan itu terasa pengap. Cindy melihat dokumen di meja, surat pemutusan hubungan kerja, surat gugatan cerai, bahkan dokumen tuntutan hukum atas penyalahgunaan dana perusahaan. Handoko, tolong. Air matanya mulai mengalir, make-upnya yang sempurna mulai luntur. Kamu hanya apa? Hardik Handoko. Hanya berselingkuh dengan bawahan aku? Hanya menghabiskan uang perusahaan untuk liburan mesum? Hanya mempermalukan aku di depan seluruh direksi? Dia berdiri, tubuh gemuknya yang biasanya terlihat konyol kini penuh wibawa mengerikan. Kamu dipecat efektif hari ini. Semua akses kamu diblokir. Kamu punya waktu 30 menit untuk mengosongkan meja kamu di depan semua orang. Dan untuk urusan perceraian, dia menunjuk pengacara di sampingnya. Semua sudah diatur. Kamu tidak akan mendapatkan sen pun dari aku. Cindy terpaku di kursinya. Dunia di sekelilingnya berputar. Ini tidak mungkin terjadi. Ini mimpi buruk. Tapi bau parfum mahal Handoko yang menyengat, rasa dingin AC yang menggigit kulitnya, dan detak jantungnya yang nyaris meledak, semuanya terlalu nyata. Ketika dia akhirnya berjalan keluar ruangan dengan langkah goyah, semua mata di lantai itu tertuju padanya. Tatapan yang dulu penuh kekaguman kini berubah menjadi hinaan terbuka. Beberapa bahkan tak segan mengambil foto dengan ponsel mereka. Tontonan gratis di siang hari yang membosankan. Meja kerjanya yang selalu dipenuhi bunga dan hadiah sekarang kosong menyedihkan. Sebuah kardus sudah disiapkan oleh office boy yang dulu selalu ia perlakukan seperti sampah. Bu, waktunya tinggal 25 menit. Bisik office boy itu dengan senyum kecil yang penuh kemenangan. Cindy ingin berteriak, ingin membanting semua barang di meja itu. Tapi yang bisa dilakukannya hanya memasukkan barang-barangnya ke dalam kardus dengan tangan gemetar. Sebuah bingkai foto jatuh dan kacanya pecah. Foto pernikahannya dengan Handoko 3 tahun lalu. Di lift turun, seorang wanita dari accounting yang dulu selalu ia bully dengan komentar pedas sekarang berdiri di sampingnya. Karma itu cepat sekali datangnya. Ya, Bu Cindy? Bisik wanita itu sebelum keluar di lantai 15.
meninggalkan Cindy sendirian dengan kehancurannya. Di luar gedung pencakar langit itu, Cindy berdiri dengan kardus berisi sisa-sisa kehidupan lamanya. Teleponnya berdering. Ibunya. "Cindy, apa benar kabar yang beredar? Kamu dipecat? Kamu berselingkuh?" Suara ibunya panik. Cindy tidak bisa menjawab. Air matanya sudah membanjiri pipinya. Di seberang jalan, sebuah billboard besar menampilkan iklan perhiasan dengan model wanita cantik tersenyum bahagia. Kehidupan yang sudah tidak akan pernah lagi menjadi miliknya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju halte bus, menyadari satu hal pahit. Dinda bukan hanya menghancurkan Ricky. Dinda juga telah menghancurkannya. Dan karma, ternyata, memang selalu datang tepat pada waktunya. Malam itu, Dinda duduk di tengah ruang tamu apartemen yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Lantai kayunya yang mengilap memantulkan cahaya lampu kristal, menciptakan bayangan panjang yang seolah menari-nari mengikuti gerakannya. Di hadapannya terhampar dokumen-dokumen yang baru saja dikirim oleh detektif swasta yang ia sewa, seorang mantan polisi yang khusus ia bayar untuk mengorek setiap rahasia gelap Ricky. Tangannya yang halus membuka satu persatu amplop coklat tebal. Foto-foto, laporan transaksi bank, catatan perjalanan, semuanya tersusun rapi seperti puzzle yang akhirnya menunjukkan gambar utuh. Matanya yang lelah menyipit ketika melihat sebuah laporan keuangan dari perusahaan tempat Ricky bekerja. "Ini tidak mungkin," bisiknya sendiri. "Ada sesuatu yang jauh lebih buruk daripada perselingkuhan." Transaksi demi transaksi yang tidak wajar terpampang jelas di depan matanya. Transfer besar ke rekening tak dikenal di Singapura. Pembelian properti atas nama perusahaan tapi alamatnya tidak tercatat. Bahkan yang paling mengejutkan, penggelapan dana pensiun karyawan yang mencapai miliaran rupiah. Dinda menarik napas dalam-dalam. Selama ini ia mengira Ricky hanya seorang suami yang tidak setia. Tapi dokumen-dokumen ini membuktikan sesuatu yang lebih mengerikan. Ricky adalah seorang penipu ulung yang telah menggelapkan uang perusahaan selama bertahun-tahun. Teleponnya berdering. Sang detektif. "Ibu Dinda, saya sudah konfirmasi dengan beberapa sumber di perusahaan suami Anda." Suara pria di seberang itu tegas. "Semua bukti valid. Dan ada satu hal lagi." Dinda menegukkan ludah. "Apa?" "Uang DP rumah yang ibu kumpulkan? Itu bukan habis untuk Cindy saja. Sebagian besar dipakai untuk menutupi lubang di perusahaan." Dunia seolah berhenti berputar. Dinda memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berdebar kencang. Selama ini ia berpikir uangnya dipakai untuk membeli tas mewah dan liburan mewah Ricky dengan selingkuhannya. Kenyataannya lebih keji. Ia telah menjadi korban penipuan besar-besaran. Dengan tangan gemetar, ia mengambil laptopnya dan membuka folder khusus berisi backup semua percakapan dia dan Ricky selama ini. Satu pesan dari setahun lalu menarik perhatiannya. "Din, aku butuh tanda tangan kamu untuk asuransi kantor. Nanti aku antar dokumennya." Dinda sekarang ingat. Waktu itu Ricky terburu-buru, memintanya menandatangani beberapa dokumen tanpa memberinya waktu membaca. Dokumen apa sebenarnya itu? Dia segera menelepon pengacaranya, perempuan tangguh bernama Rika yang sudah seperti saudara baginya. "Kita punya masalah besar." Dinda membuka percakapan. "Aku mungkin tanpa sadar ikut menandatangani dokumen penggelapan Ricky." Diam sejenak di seberang. "Kamu punya salinannya?" "Tidak. Tapi aku punya foto dokumen yang kuambil diam-diam waktu itu." "Kirim ke aku sekarang." "Dan Dinda," suara Rika menjadi sangat serius, "jangan bicara pada siapapun tentang ini sebelum kita bertemu." Setelah menutup telepon, Dinda berjalan ke balkon apartemennya. Udara malam yang seharusnya menenangkan justru terasa pengap. Dari ketinggian lantai 28 ini, ia bisa melihat lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, kota yang tidak pernah tidur. Tempat di mana Ricky mungkin sedang bersembunyi di suatu sudut gelap. Perasaan hancur karena dikhianati perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, kemarahan murni. Ini bukan lagi sekadar urusan hati yang retak. Ini tentang kejahatan finansial yang bisa menjeratnya sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Dinda mengepalkan tangan di pagar balkon. Ricky tidak hanya mengambil cintanya, kebahagiaannya, tapi juga mencoba menjerumuskannya dalam masalah hukum. Dari dalam apartemen,
Laptopnya mengeluarkan bunyi notifikasi. Rika telah mengirim email. Dinda, ini lebih buruk dari yang kita duga. Dokumen yang kamu tanda tangani adalah surat kuasa untuk mengakses semua asetmu. Dia punya akses penuh tanpa kamu sadari. Kita perlu bertindak cepat. Dinda menarik napas dalam-dalam. Pertempuran baru saja dimulai. Bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai korban yang akan melawan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menemukan pengkhianatan Ricky, Dinda tersenyum. Senyum dingin penuh tekad. Dia akan menghancurkan Ricky bukan hanya secara emosional, tapi juga secara finansial dan hukum. Dan kali ini, tidak akan ada ampun. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti Jakarta, menciptakan suasana suram yang sesuai dengan kondisi hati Ricky. Ia terbangun di kamar kosnya yang sempit, tubuh pegal akibat kasur yang terlalu keras dan pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Telepon genggamnya yang murah, hasil menjual jam tangan terakhirnya, bergetar dengan notifikasi dari sebuah nomor tak dikenal. BPK Ricky Wijaya dipanggil untuk verifikasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tegel 14 November jam 10 tentang dugaan penggelapan dana PT Makmur Sejahtera. Abaikan panggilan ini, proses hukum akan berlanjut. Ricky tercekat. Tubuhnya yang baru saja terbangun langsung diserang keringat dingin. Tangannya gemetar saat mencoba menelpon balik nomor tersebut, tetapi hanya dijawab dengan nada sibuk. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya sambil berdiri terhuyung-huyung. Ia segera membuka tas laptop yang sudah tidak dimilikinya lagi, lalu sadar bahwa untuk mengecek email pun ia harus pergi ke warnet. Dengan sisa uang terakhir, ia bergegas ke sebuah warung internet di ujung jalan. Komputer jadul itu lambat menyala. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Ketika akhirnya masuk ke emailnya, sebuah surel resmi dari PT Makmur Sejahtera langsung menyambutnya. Pemberitahuan resmi penyidikan internal. Kepada YTH, BPK Ricky Wijaya. Berdasarkan audit internal, ditemukan indikasi kuat penyimpangan keuangan yang melibatkan nama Bapak selama periode Januari 2022, Oktober 2023 dengan total kerugian perusahaan sebesar 4,8 miliar rupiah. Dokumen lengkap telah kami serahkan kepada pihak berwajib. Kami sarankan Bapak menghubungi tim hukum kami segera. Ricky menutup matanya, mencoba menenangkan napas yang tersengal-sengal. Ini mimpi buruk. Pasti. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di akun media sosialnya yang sudah jarang dipakai. Dari Dinda. Hanya satu tautan berita. Dirut PT Makmur Sejahtera laporkan mantan manajer keuangan atas dugaan korupsi. Foto di artikel itu membuat perutnya mual. Dinda berdiri anggun di samping direktur utama perusahaan, bersama jaksa yang sedang menerima dokumen. Ricky membanting meja, membuat pemilik warnet melotot. Mas, kalau rusak ganti rugi. Ia tidak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan. Bagaimana Dinda bisa terlibat dalam semua ini? Dengan gemetar, ia membuka seluruh isi artikel. Menurut sumber dekat perusahaan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan istri tersangka, Dinda Wijaya, yang menemukan dokumen mencurigakan di kediaman mereka. Ditemukan setidaknya 17 transaksi mencurigakan ke sejumlah rekening offshore. Jika terbukti bersalah, tersangka menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ricky menutup browser dengan kasar. Kepalanya pusing. Dunia berputar. Selama ini ia pikir Dinda hanya membekukan rekeningnya sebagai balas dendam atas perselingkuhan. Tapi ternyata istrinya itu telah merencanakan serangan yang jauh lebih mematikan. Ia mencoba menelepon Dinda, tetapi nomornya jelas sudah diblokir permanen. Dalam keputusasaan, ia menghubungi teman lamanya di perusahaan. Bro, aku. Rick, aku tidak bisa bicara lama, potong temannya berbisik. Kantor sedang dirazia polisi sekarang. Semua dokumenmu disita. Bahkan laptop dan flash disk di laci meja kamu dibawa. Tapi aku tidak. Dan, lebih baik kamu cari pengacara bagus. Dinda sudah memberikan semua bukti ke jaksa. Bahkan rekaman percakapan kamu dengan Cindy tentang uang perusahaan. Telepon terputus. Ricky duduk terpaku di depan komputer yang sekarang menampilkan screensaver bergambar pemandangan alam damai. Kontras sekali dengan badai di kepalanya.
Dinda tidak hanya ingin menghancurkannya secara finansial dan emosional. Dia ingin memenjarakannya. Di luar warnet, hujan mulai turun deras, memukul atap seng dengan suara berisik. Ricky berjalan keluar tanpa mempedulikan air yang langsung membasahi bajunya. Ia harus menemukan pengacara. Harus melawan. Tapi dengan apa? Uangnya habis. Keluarganya sudah menjauh. Bahkan Cindy, yang dulu ia belikan tas dan perhiasan mahal, kini tidak mau menerima teleponnya. Di tengah hujan lebat itu, Ricky Wijaya berjalan tanpa arah, menyadari satu kebenaran pahit. Dendam seorang wanita yang dikhianati ternyata jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Dan hukum, yang selama ini ia tipu dengan licik, kini akan menjadi senjata terakhir Dinda untuk menghancurkannya sepenuhnya. Pagi itu, Cindy terbangun di kamar hotel murah yang ia sewa setelah diusir dari rumah mewah Handoko. Bau disinfektan yang menyengat memenuhi ruangan, jauh berbeda dari aroma parfum mewah yang biasa menyambutnya setiap pagi. Matanya masih sembab dari tangisan semalam. Makeup semalam yang tidak dibersihkan meninggalkan jejak hitam di bantal putih yang sudah menguning. Teleponnya berdering. Kali kesekian dari ibunya yang terus mencoba menghubunginya sejak skandalnya terbongkar. Cindy mematikan deringnya, tidak kuat menghadapi pertanyaan dan omelan yang pasti akan datang. Sebagai gantinya, ia membuka media sosial. Sebuah kebiasaan yang dulu memberinya kepuasan, kini menjadi sumber siksaan. Tag notification Gosip Jakarta unggah foto baru. Jantungnya berdetak kencang saat membukanya. Foto dirinya yang sedang masuk ke mobil polisi terpampang jelas, dengan judul Mantan Sekretaris Hot PT Karya Indah ditahan terkait kasus penyalahgunaan dana perusahaan. Tangannya gemetar membuka kolom komentar yang sudah mencapai ribuan. Dasar pelacur. Dihukumlah kamu seumur hidup. Semoga dapat hukuman maksimal. Cindy melemparkan ponselnya ke kasur. Napasnya tersengal-sengal. Ini tidak mungkin terjadi. Semua ini harusnya hanya masalah perselingkuhan, bukan hukum. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. Nyonya Cindy Andiani, suara laki-laki tegas di balik pintu. Kami dari Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Harap buka pintu. Kaki Cindy gemetar saat berjalan ke pintu. Ia tahu siapa yang akan ia lihat. Seragam biru yang dulu ia pandang rendah, kini menjadi momok paling menakutkan. Petugas itu menunjukkan surat perintah penggeledahan. Kami memiliki bukti Anda terlibat dalam penggelapan dana perusahaan bersama Ricky Wijaya. Handoko telah melaporkan hilangnya dana sebesar 2,3 miliar dari rekening proyek. Cindy terpaku. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu pasti kerjaan Ricky sendiri. Petugas mengangkat alis. Lalu bagaimana Anda menjelaskan transfer 750 juta ke rekening pribadi Anda bulan lalu? Dunia seolah runtuh. Cindy ingat uang itu, uang yang dipakai untuk liburan mewah mereka ke Paris. Tapi ia pikir itu uang pribadi Ricky, bukan uang perusahaan. Handoko, dia sengaja menjebakku. Bisiknya. Petugas itu tertawa sinis. Nyonya, semua bukti sudah kami miliki. Termasuk percakapan WhatsApp antara Anda dan Ricky yang membahas cara menutupi transaksi. Mereka mengeluarkan telepon genggam dari kantong. Ini perintah penahanan. Anda akan kami bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat diborgol, Cindy melihat bayangannya sendiri di cermin hotel. Rambut kusut, wajah tanpa makeup, mata penuh ketakutan. Ini bukan dirinya yang selalu percaya diri, yang menganggap semua orang bisa dibeli dengan uang dan kecantikan. Di lobi hotel, semua orang menatapnya dengan pandangan menghakimi. Beberapa bahkan mengambil foto dengan ponsel. Cindy menunduk, malu yang tak terkira membakar seluruh tubuhnya. Dalam perjalanan ke mobil polisi, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah billboard besar. Iklan sebuah bank dengan foto Dinda yang elegan, tersenyum bangga sebagai salah satu nasabah premium mereka. Saat itulah Cindy menyadari, ini semua adalah rencana Dinda. Tidak hanya menghancurkan mereka secara finansial dan emosional, tapi juga secara hukum. Dengan tangan diborgol, ia masuk ke mobil polisi yang akan membawanya ke tempat yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, penjara. Dan yang paling menyakitkan, ia sekarang mengerti arti karma yang sesungguhnya.
Sel penjara sementara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terasa pengap, bercampur dengan bau keringat dan ketakutan yang menyengat. Ricky duduk di bangku kayu yang keras, kedua tangannya tergenggam erat di antara lutut. Seragam tahanan yang kasar menggesek kulitnya yang dulu hanya terbiasa dengan kain-kain bermerek. Di seberang ruangan, terdengar suara tahanan lain mengaduh kesakitan, sementara petugas kejaksaan lalu lalang dengan wajah-wajah acuh tak acuh. Matanya menatap dokumen yang baru saja diberikan pengacaranya, seorang pria parubaya dengan kualitas seadanya yang mampu ia bayar dari uang pinjaman ibunya. Lembar-lembar itu berisi tuntutan pasal korupsi dan penggelapan dengan ancaman hukuman total 18 tahun penjara. 18 tahun. Usianya sekarang 35. Jika dihukum maksimal, ia akan keluar sebagai kakek-kakek yang sudah tidak punya apa-apa. Kita masih bisa bernegosiasi, kata pengacaranya, mencoba memberi harapan. Kalau kamu mau mengembalikan sebagian uangnya, mungkin bisa meringankan. Ricky menggeleng pelan. Tidak ada uang. Semua sudah dibekukan Dinda. Nama mantan istrinya itu terasa seperti pisau yang memutar luka lama. Ia mengangkat wajah, menatap langit-langit yang kotor. Di sanalah ia melihat retakan-retakan kecil membentuk pola seperti jejaring laba-laba, persis seperti jebakan hukum yang kini mengurungnya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang petugas memasukkan tahanan baru, rambut pirang kusut, wajah tanpa makeup, tapi tetap saja Ricky langsung mengenalinya. Cindy. Wanita itu menoleh, matanya membesar. Untuk sesaat, mereka hanya saling memandang. Dua mantan kekasih yang dulu bersenang-senang di Paris, kini bertemu di ruang tahanan yang memalukan. Petugas menyuruh Cindy duduk di seberang ruangan. Ricky ingin mendekat, tapi borgol di tangannya dan tatapan waspada petugas membuatnya urung. Apa yang terjadi padamu? Bisik Ricky melewati ruangan yang sempit. Cindy tertawa getir. Aku ditahan untuk kasus yang sama denganmu. Bedanya, aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang uang perusahaan itu. Ricky menunduk. Ia ingat bagaimana ia membual pada Cindy tentang bisnis-bisnis suksesnya, tentang bagaimana ia mengelola dana perusahaan dengan licik. Kini semua kebohongan itu berbalik menghancurkannya. Ricky, suara Cindy tiba-tiba serius. Kamu harus mengaku. Aku tidak mau masuk penjara karena keserakahanmu. Ricky menatapnya. Di mata Cindy yang biasanya penuh percaya diri, kini hanya ada ketakutan dan penyesalan. Tiba-tiba ia menyadari, inilah akhir dari semua petualangannya. Dinda telah pergi. Karirnya hancur. Keluarganya malu. Dan sekarang, bahkan Cindy, wanita yang ia kira mencintainya, hanya memandangnya dengan kebencian. Di sudut ruangan, televisi tua menyiarkan berita. Wajah Dinda muncul, anggun dalam setelan bisnis, sedang memberikan konferensi pers sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Sebagai mantan istri, saya merasa berkewajiban meluruskan semua kebenaran. Suara Dinda tegas. Ricky menutup mata. Ia ingat 5 tahun lalu, saat pertama kali bertemu Dinda, wanita cerdas yang selalu ia anggap terlalu sederhana untuk seleranya. Kini, di balik jeruji besi ini, ia baru mengerti. Dinda selalu lebih pintar, lebih kuat, dan lebih baik darinya dalam segala hal. Kamu menyesal, ya? Bisik Cindy dari seberang ruangan. Ricky tidak langsung menjawab. Ia memandangi borgol di pergelangan tangannya yang dulu selalu dihiasi jam tangan mewah. Aku tidak cuma menyesal. Akhirnya ia berkata, suaranya parau. Aku malu. Malu pada diriku sendiri. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk jendela-jendela berjeruji seperti tamparan yang terus-menerus. Ricky memejamkan mata, membiarkan tetesan air itu menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh. Air mata penyesalan yang datang terlambat untuk semua pilihan salah dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar mengerti. Ini bukan lagi tentang Dinda yang membalas dendam. Ini tentang karma yang bekerja dengan sempurna untuk menghukum seorang penipu, pembohong, dan pengkhianat seperti dirinya. Pesawat Garuda Indonesia lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 10.15 WIB, membawa Dinda terbang menuju Tokyo untuk perjalanan bisnis sekaligus liburan pertamanya sebagai wanita single. Dari jendela pesawat, ia menyaksikan Jakarta yang perlahan mengecil,
kota tempat segala kenangan pahit dan manis tentang Ricky tersimpan. Dinda menarik napas dalam-dalam, menikmati sensasi kursi kelas bisnis yang nyaman. Ini adalah tiket yang ia beli dari uang hasil penjualan cincin kawin mereka. Sebuah simbol kebebasan. Di pangkuannya, laptop MacBook baru terbuka menampilkan email dari pengacaranya. Proses perceraian sudah selesai. Semua aset aman. Ricky menerima gugatan tanpa syarat. Sidang pidana kasus penggelapan akan dimulai bulan depan. Dinda menghela napas lega. Sepanjang perjalanan hukum yang melelahkan ini, ia tidak pernah membayangkan bisa keluar sebagai pemenang. Tapi kini, semua dokumen resmi itu membuktikan, ia tidak hanya selamat dari badai, tapi juga muncul lebih kuat. Pramugari menawarkan champagne. Dinda menerimanya dengan senyuman. Cairan emas itu berkilau dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Ia ingat bagaimana dulu Ricky selalu melarangnya minum alkohol, mengatakan itu tidak pantas untuk istri. Cheers untuk kebebasan, bisiknya sendiri, meneguk sedikit. Di tasnya, ada tiket untuk pertunjukan kabuki malam nanti, reservasi di ryokan mewah, dan itinerari jalan-jalan ke kuil Meiji. Semua hal yang dulu hanya ada di daftar impiannya karena Ricky lebih suka liburan ke pusat perbelanjaan. Pesawat memasuki wilayah awan, goncangan kecil membuat beberapa penumpang berteriak. Tapi Dinda hanya tersenyum. Goncangan hidup yang ia alami belakangan ini jauh lebih dahsyat, dan ia berhasil melewatinya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dinda, aku tahu aku tidak pantas menelepon. Tapi aku ingin kamu tahu aku benar-benar menyesal. Aku akan menerima semua hukumanku. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku. Dinda membaca pesan itu beberapa kali. Dulu, di hari-hari pertama setelah pengkhianatan terungkap, ia mungkin akan menangis atau marah. Tapi sekarang, hanya ada keheningan dalam hatinya. Ia mengetik balasan singkat. Saya harap kamu belajar dari ini. Tapi maaf bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Lalu ia memblokir nomor itu. Di layar hiburan pesawat, ia memilih film Eat Pray Love, kisah tentang seorang wanita yang menemukan dirinya kembali setelah perceraian. Julia Roberts tersenyum di layar, mengangkat gelas wine sendirian di Italia. Dinda tersenyum kecil. Ia tidak perlu pergi sejauh itu untuk menemukan kebahagiaannya. Cukup dengan menerbangkan diri ke masa depan baru, tanpa beban, tanpa dendam, dan yang paling penting, tanpa Ricky. Pesawat terus melaju menembus awan, membawanya semakin jauh dari masa lalu, semakin dekat dengan kehidupan baru yang sepenuhnya miliknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dinda merasa ringan, benar-benar bebas. Lapas Cipinang di pagi hari tampak lebih suram dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti menara pengawas, sementara suara gerbang besi yang dibuka perlahan menggema seperti lolongan kesakitan. Ricky berdiri di halaman penjara, mengenakan seragam oranye yang sudah pudar, mencoba menikmati sinar matahari pagi yang langka, satu-satunya kemewahan yang masih tersisa untuknya sekarang. 3 bulan sudah berlalu sejak vonis 12 tahun penjara dijatuhkan. 12 tahun. Lebih lama dari durasi pernikahannya dengan Dinda. Kaki Ricky masih terasa berat dari luka akibat pekerjaan paksa di bengkel lapas. Tangannya yang dulu halus kini penuh kapalan dan bekas luka. Wijaya. Ada paket untukmu, teriak seorang petugas. Ricky bergegas mendekat, jantung berdebar. Sudah berbulan-bulan tidak ada yang mengiriminya apapun. Mungkin ibunya akhirnya mengirim makanan? Atau paket itu kecil, hanya sebuah amplop coklat, tanpa nama pengirim. Ketika dibuka, isinya membuatnya tercekat. Kliping koran tentang Dinda yang sedang menghadiri acara peluncuran buku motivasinya yang berjudul Bangkit dari Pengkhianatan. Foto Dinda tersenyum anggun di sampul majalah bisnis. Dan yang paling menyakitkan, sebuah undangan pernikahan. Keluarga besar mempersembahkan pernikahan putri tercinta, Dinda Surya, dengan Aditya Pratama. Tangannya gemetar. Dinda tidak hanya move on, tapi juga menemukan cinta baru. Seseorang yang jelas-jelas lebih baik darinya, Aditya Pratama, pengusaha properti sukses yang sering muncul di TV. Kau kenal mantan istrimu, ya? Tanya petugas penjara yang melihat ekspresinya. Dia sekarang terkenal. Buku-bukunya laris.
Bahkan pidatonya di pengadilan soal kasusmu jadi viral. Ricky mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Di sudut amplop, ia melihat tulisan tangan kecil. Aku harap kau belajar menjadi manusia yang lebih baik di sana. D. Air matanya jatuh membasahi kertas. Ini bukan lagi tentang dendam. Dinda jelas sudah memaafkannya. Atau tepatnya, sudah begitu jauh melampauinya sehingga tidak butuh dendam lagi. Di kejauhan, suara tahanan lain berantem menggema. Bau nasi bungkus kumuh memenuhi udara. Ini adalah dunia Ricky sekarang. Dunia yang jauh dari kemewahan apartemen mewah, mobil sport, dan wanita-wanita cantik yang dulu memenuhi hidupnya. Dengan langkah berat, ia kembali ke selnya yang pengap berukuran 2x3 meter. Di dinding, ada kalender tua dengan tanggal-tanggal yang sudah dicoret, pertanda hari-hari yang harus dilaluinya sebelum bebas. Ricky duduk di depan kerasnya, memandangi foto koran Dinda sekali lagi. Di balik jeruji besi, ia akhirnya mengerti kebenaran yang selama ini buta ia lihat. Dinda bukan hanya mantan istrinya. Dia adalah orang yang seharusnya ia hargai, ia banggakan, ia cintai dengan segenap hati. Tapi seperti semua pelajaran dalam hidupnya, semuanya datang terlambat. Dan kini, yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan menjadi temannya selama 4.380 hari ke depan. Di luar, sirene penjara berbunyi, menandai jam kerja paksa berikutnya yang harus ia jalani. Ricky menyimpan kliping koran itu di bawah bantalnya, sebagai pengingat akan kehidupan yang pernah ia miliki, dan yang telah ia sia-siakan dengan kebodohannya sendiri. Dengan langkah gontai, ia bergabung dengan barisan tahanan lain menuju bengkel kerja. Hari ini, seperti kemarin, dan seperti besok, hidupnya tidak lagi berwarna. Kecuali mungkin warna seragam penjara oranye yang akan mewarnai sisa hari-harinya. Bunga-bunga melati dan sedap malam tergantung elegan di sepanjang lorong utama gedung pernikahan Dharma Wangsa. Cahaya lilin yang hangat memantul di permukaan gelas-gelas kristal, menciptakan aura magis yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Dinda berdiri di depan cermin panjang di kamar pengantin, menatap pantulan dirinya yang mengenakan gaun pengantin rancangan desainer ternama. Sebuah siluet anggun dengan tatanan rambut sederhana namun memesona. Kamu cantik sekali, sayang. Aditya muncul dari belakang, mengenakan setelan jas abu-abu yang sempurna mengikuti lekuk tubuh atletisnya. Tangannya yang hangat menyentuh pundak Dinda dengan lembut, berbeda dengan cara Ricky yang dulu selalu memegangnya seperti hak milik. Terima kasih, Dinda tersenyum, menatap mata Aditya yang penuh ketulusan. Suara orkestra mulai mengalun dari balik pintu. Pertanda acara akan segera dimulai. Dinda menarik napas dalam-dalam. 2 tahun lalu, ia tidak akan pernah membayangkan bisa berdiri di sini. Bahagia, dicintai, dan yang paling penting, bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Sebentar lagi kita resmi menjadi suami istri, bisik Aditya sambil mengecup keningnya. Dinda mengangguk, matanya tanpa sengaja menangkap liputan berita di televisi kecil di sudut ruangan. Wajah Ricky yang lesu muncul di layar. Laporan singkat tentang narapidana kasus korupsi yang sedang mengikuti program pembinaan. Sebuah rasa iba yang samar menyentuh hatinya, tapi cepat menghilang. Ricky sudah menjadi bagian dari sejarah hidupnya yang telah berlalu, seperti bab lama yang sudah ditutup. Semuanya siap. Karina, sahabatnya yang menjadi bridesmaid, muncul dengan wajah berseri. Dinda mengangguk mantap. Lebih dari siap. Pintu kamar dibuka. Musik mengalun lebih keras. Dinda melangkah percaya diri di atas karpet merah, menyambut tatapan kagum semua tamu undangan. Di barisan depan, ibunya menangis haru sambil memegang foto almarhum ayah Dinda. Satu-satunya penyesalannya adalah bahwa sang ayah tidak bisa menyaksikan kebahagiaannya hari ini. Ketika sampai di pelaminan, Dinda melihat sebuah meja kecil dengan tumpukan buku. Buku-buku motivasinya yang menjadi bestseller, termasuk yang terbaru, Melangkah ke Cahaya, Menemukan Cinta Sejati Setelah Badai. Imam mulai membacakan ayat suci. Aditya menggenggam tangannya erat. Di saat-saat sakral ini, pikiran Dinda melayang ke perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Air mata, kemarahan, hingga penerimaan. Apakah Anda, Dinda Surya, bersedia menerima Aditya Pratama sebagai suami? Dinda menatap calon suaminya. Di matanya, ia melihat masa depan, bukan ilusi sempurna,
tapi janji akan perjalanan bersama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan segala hormat dan cinta, saya bersedia. Sorak-sorai tamu undangan memenuhi ruangan. Bunga-bunga berterbangan. Di saat yang bersamaan, entah mengapa Dinda teringat pesan terakhir yang ia kirim ke Ricky. Aku harap kau belajar menjadi manusia yang lebih baik di sana. Sekarang, dengan cincin baru di jarinya dan cinta sejati di hatinya, Dinda bisa benar-benar mengatakan bahwa dia telah memaafkan, bukan untuk Ricky, tapi untuk dirinya sendiri, agar bisa sepenuhnya melangkah ke babak baru kehidupan. Resepsi berlangsung meriah. Ketika berdansa dengan suami barunya di tengah lantai dansa, Dinda melihat ke jendela. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan yang telah dan akan terus ia lalui, kini dengan tangan seseorang yang benar-benar layak memegangnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda menyadari, kadang, kebahagiaan sejati justru datang setelah kita berani melepaskan semua yang tidak layak untuk kita pertahankan. Sementara di kejauhan, di balik tembok penjara yang dingin, seorang lelaki menatap bulan yang sama, menyadari bahwa beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki, tapi setidaknya bisa menjadi pelajaran berharga untuk sisa hidupnya. Malam itu, dua dunia yang berbeda bersatu di bawah cahaya bulan yang sama. Satu merayakan cinta baru, satu lagi merenung atas cinta yang telah disia-siakan. Dan hidup, seperti biasa, terus berjalan. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahan bahagia Dinda dengan Aditya. Mereka tinggal di sebuah rumah modern minimalis di kawasan Pondok Indah, dikelilingi taman yang asri dan pagar tinggi yang menjamin privasi. Pagi itu, Dinda sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya ketika telepon genggamnya berdering. Nomor yang tidak dikenali. Selamat pagi. Apakah ini Ibu Dinda Pratama? Suara perempuan di seberang terdengar resmi namun mengandung getaran aneh. Ya, betul. Dengan siapa saya berbicara? Ini Cindy Andiani. Sendok yang sedang dipegang Dinda jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Nama itu seperti petir di siang bolong. Cindy, wanita yang dulu merusak rumah tangganya dengan Ricky, yang terakhir kali ia dengar sedang menjalani hukuman 2 tahun penjara. Cindy? Apa yang kamu inginkan? Suara Dinda tiba-tiba dingin. Ada jeda panjang sebelum Cindy menjawab. Aku baru bebas seminggu yang lalu. Aku menelepon karena... Jika ini tentang Ricky, aku tidak tertarik mendengarnya, potong Dinda tajam. Bukan tentang Ricky, Cindy terburu-buru menyela. Ini tentang anak kita. Dunia seolah berhenti berputar. Dinda harus bersandar di meja dapur untuk menahan tubuhnya yang tiba-tiba lemas. Apa yang kau bicarakan? Anakku, anak Ricky. Usianya 1,5 tahun sekarang. Aku melahirkannya di penjara. Suara Cindy bergetar. Dan sekarang dia hilang. Diculik oleh seseorang yang mengaku dari keluarga Ricky. Dinda menutup mulutnya dengan tangan. Pikirannya kacau. Selama ini ia tidak tahu, tidak pernah menyangka, bahwa perselingkuhan Ricky dan Cindy telah menghasilkan seorang anak. Aku tidak mengerti, kenapa kau menghubungiku? Karena... Cindy menarik napas dalam-dalam. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Keluargaku sudah menolakku. Teman-temanku menghilang. Dan aku tahu ini salahku sendiri. Tapi anakku tidak bersalah, Dinda. Dia hanya bayi kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dosa-dosa orang tuanya. Di luar, Dinda mendengar suara mobil Aditya yang baru pulang dari gym. Suaminya akan masuk ke rumah sebentar lagi, sementara ia berdiri di dapur dengan telepon yang berisi rahasia masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. Kau harus membantuku, Dinda. Hanya kau yang bisa, desis Cindy, suaranya parau. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi untuk anak ini, tolong. Pintu depan terbuka. Sayang, aku pulang, teriak Aditya riang. Dinda harus membuat keputusan cepat. Aku akan meneleponmu kembali, bisiknya cepat sebelum mematikan telepon. Ketika Aditya masuk ke dapur, ia menemukan istrinya berdiri kaku dengan wajah pucat. Ada apa, Din? Kamu baik-baik saja? Dinda memaksakan senyum. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Tapi di dalam hatinya, badai baru saja dimulai.
Bayang-bayang masa lalu yang ia kira sudah terkubur dalam-dalam, tiba-tiba muncul kembali, membawa serta rahasia gelap, seorang anak yang tidak bersalah, dan kemungkinan besar, sebuah konflik baru yang akan menguji kebahagiaan yang susah payah ia bangun selama ini. Dan yang paling menakutkan, semua ini mungkin akan membawa nama Ricky kembali ke dalam hidupnya. Di sudut lain kota, seorang pria kurus dengan bekas luka di wajahnya mengamati foto seorang anak kecil dari balik jendela mobil hitam. Senyum tipis mengembang di bibirnya ketika telepon genggamnya berdering. "Sudah diambil?" tanyanya singkat. "Sudah, Pak Ricky. Tinggal menunggu instruksi berikutnya." Ricky Wijaya yang sudah berubah wajah itu menatap foto Dinda dan Aditya di koran yang tergeletak di sampingnya. "Bagus. Ayo kita mulai permainan barunya." Mobil hitam itu melaju, menghilang di tengah keramaian Jakarta, membawa serta rahasia dan rencana balas dendam yang telah disusun bertahun-tahun dalam diam. Dan tanpa disadari, roda takdir kembali berputar, menjalin kembali 3 kehidupan yang seharusnya sudah berpisah untuk selamanya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan genangan air yang memantulkan lampu-lampu kota seperti pecahan kaca. Dinda berdiri di depan jendela apartemen mewah milik Aditya, menatap hujan sambil menggenggam erat telepon yang baru saja mengirimkan foto mengerikan. Seorang anak kecil dengan mata merah karena menangis, diikat di sebuah kursi, dengan pesan, "Kau ingin dia hidup? Datang sendiri ke Gudang 17, Pelabuhan Sunda Kelapa. Jam 11 malam. Laporkan pada polisi, dia mati." Tangan Dinda gemetar. Di layar televisi, berita tentang penculikan anak mantan narapidana Cindy Andiani sedang menjadi headline. Tapi hanya Dinda yang tahu, ini bukan sekadar penculikan. Ini adalah jebakan. "Sayang, kopimu." Aditya menyodokkan cangkir hangat, lalu memeluknya dari belakang. "Kamu tegang sekali. Ada apa?" Dinda mematikan layar ponselnya dengan cepat. "Tidak ada. Hanya pekerjaan." Ia tidak bisa melibatkan Aditya. Tidak dalam hal ini. Ini adalah masalah masa lalunya, dendam lamanya. Dan ia harus menyelesaikannya sendiri. Gudang tua di pelabuhan itu terlihat seperti set film horor. Pintu bergerigi yang berderit, cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, dan bau ikan busuk bercampur minyak solar. Dinda melangkah pelan, jantungnya berdegup kencang. "Ricky, aku tahu ini kamu," teriaknya. Suaranya menggema di ruangan kosong. Tawa dingin mengisi udara. Dari balik tumpukan kontainer, muncul sosok yang tidak lagi mirip dengan Ricky yang dulu gagah. Wajahnya lebih kurus, dengan bekas luka di pelipis, dan mata yang dipenuhi kebencian. "Selamat datang, mantan istriku." Ricky menyeringai. "Akhirnya kita bertemu lagi." Dinda menelan ludah. "Di mana anak itu, Ricky? Dia tidak ada hubungannya dengan ini." Ricky mengangkat bahu. "Tenang, bocah itu aman. Untuk sekarang." Tangannya memainkan pisau kecil. "Aku hanya ingin bicara dulu. Tentang bagaimana kamu menghancurkan hidupku." "Aku yang menghancurkan?" Dinda berteriak. "Kamu yang berselingkuh. Kamu yang menggelapkan uang. Kamu yang..." "Diam." Ricky mendadak mengamuk, menghantam kaleng kosong hingga berterbangan. "Kau pikir hukuman penjara sudah cukup? Kau pikir hidup enak dengan suami barumu sementara aku menderita itu adil?" Dinda menarik napas dalam-dalam. "Apa yang kau inginkan, Ricky?" "Segalanya." Matanya berbinar gila. "Uang tebusan 1 miliar. Pengakuan publik bahwa kau yang memanipulasi bukti di pengadilan. Dan..." Ia mendekat, napasnya berbau alkohol. "Kau harus meninggalkan suamimu yang sempurna itu." Dinda menggeleng. "Kau gila." Tiba-tiba, pintu gudang terbuka. Cindy berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya penuh kepanikan. "Ricky, lepaskan anakku," teriaknya. Ricky tertawa terbahak-bahak. "Wah, keluarga kecil kita berkumpul lagi." Tapi tawanya terhenti ketika Dinda tiba-tiba menyambar pistol kecil dari tasnya, senjata yang diberikan Aditya untuk proteksi. "Sudah cukup, Ricky," suara Dinda dingin. "Aku sudah menelepon polisi sebelum datang. Mereka sedang menuju sini."
Wajah Ricky berubah. Kau berbohong. Sirine polisi yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan menjawab keraguannya. Dengan gerakan cepat seperti orang putus asa, Ricky menyambar Cindy dan menodongkan pisaunya ke leher wanita itu. Kau mau apa? Bunuh lagi satu orang. Dinda berteriak. Pertarungan mata terjadi. Detik-detik menegangkan itu pecah ketika anak kecil tiba-tiba berlari dari balik kontainer. Mama! Ricky terkejut. Cindy memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Dalam sekejap, situasi berubah. Ricky yang sekarang terkepung, Dinda dengan pistol, Cindy yang sudah memeluk anaknya, dan suara sirine yang semakin dekat. Tidak, ini tidak boleh berakhir seperti ini. Ricky mundur pelan. Polisi akhirnya masuk, mengamankan situasi. Ketika Ricky diborgol dan digiring ke mobil patroli, ia sempat menoleh pada Dinda. Ini belum berakhir, bisiknya dengan penuh kebencian. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak akan lari lagi. Tidak kali ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi hiruk-pikuk wartawan yang berebut ruang untuk meliput persidangan kasus penculikan dan pemerasan yang menggemparkan itu. Dinda duduk tegak di kursi saksi, mengenakan setelan jas biru tua yang sederhana namun elegan. Tangannya yang tergenggam di pangkuan terasa dingin, meski AC di ruang sidang tidak begitu kuat. Apakah ibu mengenali terdakwa? Tanya jaksa penuntut umum. Dinda mengangkat pandangannya ke arah Ricky yang duduk di kursi terdakwa. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Seragam tahanan yang kebesaran, mata cekung, dan sikap angkuh yang masih tersisa meski posisinya sudah terjepit. Ya, saya mengenalnya. Jawab Dinda dengan suara tenang yang tidak menggambarkan gejolak di dalam hatinya. Dia adalah mantan suami saya, Ricky Wijaya. Ricky menatapnya dengan pandangan penuh kebencian, tetapi di balik itu, Dinda bisa melihat sesuatu yang baru, ketakutan. Ketakutan seorang pria yang akhirnya menyadari bahwa permainannya telah usai. Jaksa melanjutkan pertanyaan, menuntun Dinda untuk menceritakan kronologi kejadian malam di gudang pelabuhan. Setiap detail yang diungkapkan seolah membuka luka lama, tetapi juga sekaligus membersihkannya. Di bangku penonton, Aditya duduk dengan wajah tegang, sementara Cindy memeluk erat putranya yang masih trauma. Dan akhirnya Anda menembak terdakwa? Tanya jaksa. Untuk melindungi nyawa anak itu dan diri saya sendiri, jawab Dinda tegas. Ricky tiba-tiba bangkit dari kursinya. Dia bohong. Semua ini rekayasa. Dia yang... Terdakwa harap tenang, bentak hakim ketua. Jika terus mengganggu, saya akan mengeluarkan Anda dari ruangan. Sidang berlangsung selama 6 jam. Ketika akhirnya hakim membacakan putusan, suasana menjadi hening. Menyatakan terdakwa Ricky Wijaya bersalah atas tindak pidana penculikan, pemerasan, dan percobaan pembunuhan, menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Sorak-sorai pecah dari keluarga Cindy. Dinda hanya menarik napas panjang, melepaskan beban yang telah menindihnya selama berminggu-minggu. Di luar pengadilan, ketika Dinda melangkah keluar diiringi Aditya, seorang wanita tua tiba-tiba menghampiri, Ibu Ricky. Dinda. Wanita itu menjangkau tangannya dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf atas semua yang dilakukan anakku. Dinda memandang wanita yang dulu pernah menjadi mertuanya itu. Di wajahnya yang keriput, ia melihat penderitaan seorang ibu yang harus menanggung kesalahan anaknya. Ibu tidak perlu minta maaf, jawab Dinda lembut. Ini bukan salah ibu. Wanita tua itu mengangguk pelan sebelum berbalik dan menghilang di kerumunan. Malam harinya, di rumah mereka yang hangat, Aditya memeluk Dinda erat. Sudah berakhir, sayang. Dinda memandang keluar jendela, di mana bulan purnama bersinar terang. Tidak, ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Untuk Cindy dan anaknya, awal kehidupan tanpa ancaman. Untuk Ricky, awal masa penebusan dosa. Dan untuk dirinya sendiri, awal babak baru yang benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di meja kerja, naskah buku barunya yang berjudul Menerangi Kegelapan, menemukan kekuatan untuk memaafkan, hampir selesai. Kali ini, ia akan menuliskan kisahnya yang sebenarnya, bukan sebagai korban, bukan sebagai pendendam, tapi sebagai seorang pejuang yang akhirnya menemukan kedamaian.
Dan ketika angin malam berbisik melalui jendela yang terbuka, Dinda tersenyum kecil. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi sekarang ia tahu, setiap bekas luka adalah bukti bahwa ia pernah bertahan, dan lebih kuat dari segalanya.